Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Bisakah kita sharing dan ngobrol sebentar? Saya mau bercerita tentang sedikit permasalahan yang saya pikirkan ini, Pak. Yang membuat saya merasa gundah dan mengganjal di hati saya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Galih, apa yang bisa saya bantu? Kelihatannya Pak Galih itu mukanya muram terus dari kemarin itu. Kelihatan ada ya masalah yang sangat serius di hati Pak Galih. Apakah itu benar Pak Galih? Pak Galih bisa bercerita kepada saya Pak. Saya bisa dan punya waktu untuk mendengarkannya Pak. Ya, Pak, terima kasih, Pak, sebelumnya. Begini, Pak Dian, kalau boleh saya cerita. Saya itu merasa kurang optimal dalam mengajar. Karena saya jarang menggunakan alat peraga, Pak. Tentunya alat peraga yang direkomendasikan. Saya lebih suka mengajar langsung praktek di lapangan, tanpa teori dulu. Jadi begitu di lapangan, saya langsung praktek sambil teorinya berjalan. Nah, seperti itu, Pak. Oh, alah begitu ya Pak Galih. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Galih itu malas atau nggak mau menggunakan alat peraga? Padahal setiap guru itu tuh Pak Galih pasti sangat membutuhkan alat peraga kan? Iya, Pak. Jadi begini, Pak. Saya itu sudah terbiasa mengajar dengan cara praktek langsung di lapangan. Saya memberi materi langsung dan anak memperagakannya yang saya ajarkan, Pak. Jadi saya tidak memberikan teori di depan, tapi ketika praktek, kemudian saya memberikan teori, jadi secara berkesinambungan, Pak. Tidak teori Oh, dulu, baru kita praktek di lapangan seperti itu, Pak. oh alah baik begitu ya Pak Galih. Berarti langsung ke lapangan dulu tanpa ada Iya, teori-teori di kelas ya Pak Galih. tidak Terus ada, Pak, langsung, Pak. apa kelebihan yang Pak Galih rasakan setelah atau tanpa menggunakan alat peraga langsung teori? Atau Pak Galih dulu pernah membandingkan enggak menggunakan teori dulu baru praktek atau langsung praktek dulu diimbangi dengan teori? Apa kelebihan Pak Galih saat ini saat mengajar langsung praktek? Gini ya, Pak Dian, saya itu merasa sudah menguasai materi dan kemudian menyampaikan langsung kepada murid. Kemudian murid langsung mempraktekkan. Saya lebih bebas dalam menyampaikan materi dan prakteknya secara bersamaan. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau teori Oh, di depan, kalau teori di depan, Pak, itu murid-murid itu banyak yang ngantuk, Pak. Tidak oh, bersemangat. Langsung ke lapangan, Pak. Tidak usah teori dulu ya. Jadi saya mengakomodir kebutuhan anak juga, Pak, sebenarnya, Pak. oh, alah. Kalau begitu, pada saat mengajar, apa Pak Galih tidak pernah menggunakan alat peraga atau media pembelajaran audiovisual? Pernah nggak Pak Galih? Nah, itu, Pak. Biasanya saya langsung praktek, Pak. Seperti ketika lompat jauh, lari, voli, atau sepak bola. Saya sering menggunakan alat peraga berupa gambar, berupa video. Seperti guru-guru kelas itu, Pak. Guru-guru zaman sekarang itu kan sekarang sudah menggunakan media pembelajaran video, gambar untuk menarik siswa. Nah, itu saya belum mampu, Pak. Oh, alah. Menurut Pak Galih, apakah alat peraga itu tidak bermanfaat bagi materi PJOK yang Pak Galih ajarkan itu loh Pak? Saya kira juga bermanfaat, Pak. Tergantung materinya apa dulu di mapel olahraga. Mungkin saya akan memikirkan alat peraga yang mudah saya gunakan untuk materi saya. Dengan tetap saya menginginkan anak praktik langsung di lapangan, Pak Dian. Serta memodifikasi alat peraga atau dikasih permainan yang menarik. Seperti itu, Pak. Wah, ya saya sangat setuju itu Pak Galih. Nah itu kan Pak Galih sudah mempunyai solusi ya Pak ya dari permasalahan Pak Galih itu. Pak Galih itu bisa seharusnya bukan tidak mampu seperti tadi loh Pak.
Pak Galih itu guru yang luar biasa. Semua itu bisa menjadikan sumber belajar Pak Galih. Semakin banyak kita menggunakan sumber belajar, semakin tujuan pembelajaran kita itu dapat tercapai Pak Galih. Dan anak-anak itu dapat menyerap materi yang kita bagikan itu secara maksimal Pak Galih. Apalagi ada permainan-permainan yang menarik Pak. Permainan dalam pemanasan itu loh Pak. Itu Iya. anak itu bisa menstimulus menjadi rangsangan terhadap pembelajaran yang Pak Galih ajarkan. Jadi anak suka dulu baru mau belajar. Nah, anak akan semakin meningkat daya pikirnya Pak Galih. Saya rasa seperti itu Pak Galih. Iya, Pak Dian. Jadi sekarang apa rencana Pak Galih untuk menyelesaikan masalah ini? Gini, Pak. Yang pertama, saya akan membuat dan mencari referensi alat peraga yang bisa saya sesuaikan dengan materi pembelajaran olahraga saya, Pak. Kemudian saya akan mencoba memodifikasi permainan untuk pemanasan supaya anak-anak bisa senang dulu, Pak. Tapi saya juga tertarik itu dengan rekan-rekan guru kelas yang membuat media pembelajaran, misalkan dengan video, kemudian dengan gambar, itu saya juga tertarik, Pak. Oh, apa yang akan Pak Galih lakukan ya untuk merealisasikan rencana tersebut? Dan Pak Galih itu membutuhkan bantuan siapa saja dalam merealisasikan rencana Pak Galih itu? Iya, Pak. Saya akan merealisasikan rencana saya untuk besok. Materi saya kan besok roda depan dan belakang, Pak. Bisa saya menggunakan video pembelajaran dulu, jadi murid ada gambaran bagaimana mempraktikkan roda depan dan belakang. Serta melakukan pemanasan dengan permainan lompat kata untuk melatih kekuatan kaki anak dengan permainan tersebut sehingga kondisi anak siap untuk menerima materi inti. Permainan juga sebagai latihan juga untuk pemanasan roda depan, Pak. Hmm, bagus sekali. Kemudian Oh, untuk itu tuh Pak, saya juga akan membicarakan ini. Saya juga akan konsultasi dengan rekan-rekan guru mapel PJOK, Pak. Nanti di KKG saya akan sharing-sharing, kemudian akan menimba ilmu dari teman-teman bagaimana cara membuat media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Sehingga siswa nanti ketika saya berikan teori, mereka akan merasa senang dan tertarik, Pak. Jadi tidak langsung di lapangan, kemudian teorinya baru menyusul belakangan, Pak. oh, bagus sekali rencana Pak Galih itu. Berarti Pak Galih itu akan sharing dengan guru-guru PJOK dalam KKG olahraga ya Pak Galih untuk membuat Iya, media Pak Dian. pembelajaran ya. Serta Iya, Pak. itu bisa referensinya banyak sekali Pak Galih ya dalam sumber belajar. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana yang Pak Galih akan lakukan dan keterlibatan siapa saja ya Pak Galih dalam rencana Pak Galih itu dalam merealisasikan komitmen Bapak di sekolah. Siapa yang berperan dalam komitmen Bapak? Ini, Pak, saya berkomitmen untuk selalu meningkatkan kompetensi saya, Pak Di. Dengan saya ingin mencoba sesuatu hal yang baru seperti guru-guru kelas tadi dengan pembelajaran menggunakan alat peraga seperti gambar, video pembelajaran yang menarik sehingga murid merasa senang dengan pembelajaran yang saya sampaikan serta meningkatkan antusias anak dengan permainan pemanasan sehingga tujuan pembelajaran saya berhasil. Dan untuk komitmen saya juga akan berkoordinasi dengan teman-teman rekan sejawat di SD saya, Pak. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung yang Pak Galih akan lakukan dan Pak Galih yang sampaikan saat ini. Mudah-mudahan berjalan dengan sesuai harapan Pak Galih ya. Karena kita
bekerja itu harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, Pak, supaya tujuan pembelajaran kita juga dapat tercapai, Pak. Terima kasih Pak Dian atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang profesional, Pak. Wah, iya Pak Galih. Terus sekarang Pak Galih, bagaimana perasaan Pak Galih setelah bercerita ini dengan saya, Pak Galih? Apakah masih ada ganjaran di hati Pak Galih atau sudah merasa lega, Pak? Ya, alhamdulillah, Pak. Setelah saya sharing dengan Pak Dian, saya merasa senang. Yang saya khawatirkan ternyata bisa menemukan solusinya, Pak. Sehingga saya ke depannya bisa lebih baik untuk mengajar, dan saya merasa seperti dituntun, Pak, untuk menggali kemampuan saya sendiri, menyelesaikan permasalahan saya secara mandiri. Wah, Pak Galih itu guru yang hebat sekali. Pokoknya terus belajar ya Pak Galih. Pak Galih juga bisa menjadi sumber inspirasi saya dalam melakukan pembelajaran. Semoga kita bisa sering berkolaborasi Pak Galih untuk bisa mengisi apa yang perlu kita tingkatkan. Terima kasih Pak Galih ya. Sekian dulu, G. Sama-sama, Pak Dian. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.